kekallah kerajaan-Mu ya Bapa. Itu yang kami nantikan, itu yang kami harapkan, agar kami dapat masuk ke tempat-Mu, dapat masuk di dalam kerajaan-Mu, agar kami bisa ada di sana. Bapa, mohon pimpin kami, tuntun kami. Saat ini tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Pagari setiap kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Pagari orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, keluarga besar kami, orang-orang yang kami cintai, bentengi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Setiap intervensi daripada kuasa kegelapan, niat-niat jahat orang kuat yang berusaha mengganggu, menyerang balik keluarga kami, yang berusaha menghancurkan kami ikat kuasa-Mu, kami patahkan demi nama Yesus Kristus Tuhan. Terlebih lagi di tempat ini ya Tuhan, pakailah tempat ini, biarlah menjadi sarana, menjadi tempat di mana kami bertumbuh. Kami haus akan kebenaran-Mu, kami rindu untuk Engkau puaskan dengan suara-Mu, Engkau puaskan dengan air kehidupan, sehingga kami dapat menerima air kehidupan itu, sehingga kami dapat mengeluarkan dari dalam hidup kami air-air kehidupan yang berasal dari Engkau, sehingga kami dapat menjadi saksi, dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terlebih lagi kami dapat mempersiapkan hidup kami untuk menyongsong datangnya hari-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, pakai setiap kami saat ini untuk mengerti, menangkap apa yang menjadi pesan-Mu, bahkan agar kami mampu untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap untuk mendengarkan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Kalau kita melihat hidup hari ini, banyak di antara kita mungkin dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang sukar, dan tidak sedikit yang sudah hopeless dengan keadaan, dengan ekonomi yang sudah carut marut. Rasanya sulit, rasanya kalau ada orang bilang, Pak pengen segera cepat-cepat kita ke langit baru, bumi baru. Saya mau tanya dulu, di sini semua mau ke langit baru, bumi baru di surga yang kekal enggak? Wah, sebelum ini masalahnya pertanyaan saya mau atau enggak? Cuma kiri kanan saya doang yang mau, yang tengah enggak ada yang mau ya? Mau atau tidak masuk langit baru, bumi baru di surga yang kekal nanti? Masih dari 1000 orang baru 10 orang. Saya mau tanya dulu, mau masuk langit baru, bumi baru di surga yang kekal? Ah, itu dia. Ini saya kenapa saya ulang-ulang, kadang mau enggak? Amin. Pertanyaan saya mau atau tidak? Nah ini masalahnya, kalau mau pasti kita akan mencari bagaimana caranya, itu kan? Tapi kalau tidak mau dijelasin seperti apapun dari A sampai Z, tetap aja hidupnya semaunya sendiri. Kita mungkin saat ini ada sebagian orang yang menikmati hidupnya, mungkin berhasil, hidupnya mungkin sukses, ya, mungkin punya pekerjaan, mungkin punya kekayaan, mungkin punya harta, punya kehormatan, punya jabatan, punya kedudukan, pasti ada. Walaupun sebagian lagi mungkin kebalikannya. Tetapi satu hal yang harus kita sadari dan kita pahami, semua keindahan dunia ini, semua kenyamanan ini, semua yang kita nikmati dan kita raih saat ini juga, pada akhirnya ditinggalkan enggak? Enggak ada orang kali ini ya. Pada akhirnya ditinggalkan tidak? Tinggalin. Kalau ditinggalin, kenapa itu menjadi salah satu yang kita pertahankan dan kita terikat di sana, bahkan kita rela berantem sama saudara kita. Kita rela loh sesat menyesatkan, saling hina, saling tusuk menusuk, bahkan kakak dan adik, anak dan orang tua, saling debat, saling memenjarakan, saling tuntut menuntut. Ada nggak? Ada. Jangan-jangan kita menjadi salah satu pelaku. Ini yang perlu kita waspadai. Sadarilah kekayaan yang kita hormat, yang kita dapat saat ini, yang kita raih saat ini, mungkin nama baik, jabatan, kedudukan, semua kita raih dan kita nikmati, membuat hidup kita rasanya ya everything is okay lah semuanya, nggak ada masalah. Tetapi pada akhirnya akan kita tinggalkan.
Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sedang sama-sama berjalan ini kan. Sedang mengembara di dunia ini, di belantara dunia yang gelap ini. Menuju kemana? Menuju ke satu titik. Gerbang transformasi. Loh kok transformasi Pak? Iya, ditransformasi dari tubuh jasmani kita, tubuh fana kita, masuk ke dalam tubuh kekekalan. Coba sekarang kita punya harta, kita punya kekayaan, kita punya nama baik. Apakah itu nanti kita bawa saat kita mati? Apakah ditanya jabatan kamu apa? Apakah ketika di pengadilan tata Tuhan akan ditanya kamu pangkatnya apa? Pendidikan kamu apa? Enggak. Jadi buat apa kita mempertahankan semua itu kalau pada akhirnya itu akan lenyap? Coba Bapak Ibu Saudara lihat kiri dan kanannya. Nah tengok, kalau ada suaminya ada istrinya coba tengok. Nah lihat sebelah kiri kanan kita cantik dan ganteng kan? Betul kan? Enggak ada yang separuh-separuh kan? Cantik dan ganteng semuanya kan? Betul ya? Cantik dan ganteng. Karena cantik dan ganteng itu coba lihat. Sekarang ini cantik dan ganteng. Kuat dan gagah. Wow luar biasa. Tapi ketika kita mati. 3 hari kemudian. Makasih Bu. Bau busuk. Hancur. Lumer. Kalau kita nanti aja bau busuk, hancur dan lumer. Lalu kita mau sombong. Buat apa? Apa untungnya kita sombong? Apa untungnya? Ada untungnya? Nggak ada? Nggak ada untungnya. Nah kalau nggak ada untungnya mari semua yang masih merasa sombong. Jangan tengok kiri kanan. Sombong nggak ya? Enggak. Kalau masih merasa sombong ayo tanggalkan. Buat apa? Kita hanya pandang Tuhan saja. Ingat dunia ini akan binasa. Dunia ini akan punah. Kita baca dulu ya. Kayaknya kalau nggak baca firmannya nanti kurang afdol katanya gitu ya. Kita baca dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 7. Wah, dibicaranya udah wahyu. Tetapi kita harus mengerti, harus memahami ini. Banyak orang sampai sekarang, orang-orang Kristen, orang-orang yang notabene percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang notabene dia melayani, jadi aktivis, jadi pengerja, tetapi tidak menyadari bagaimana perjuangan dia harusnya memperjuangkan supaya bisa masuk langit yang baru dan bumi yang baru. Bukan cuma slogan, tetapi inilah jalan yang harus kita perjuangkan. Nah kita baca dulu, di ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya ini telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Perhatikan di ayat 7. Apa perkataan di situ? Barang siapa menang. Berbicara barang siapa menang berarti ada pertandingan. Berarti ada perjuangan. Barang siapa menang berarti di situ ada upaya, ada usaha untuk kita supaya tampil sebagai pemenang. Fakta dan kenyataan banyak orang percaya kepada Tuhan pada saat ini. Merasa saya sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
pasti masuk surga. Itu yang sering sekali terjadi. Dan jangan sampai ada di antara Bapak Ibu Saudara dan saya, termasuk saya di sini, mungkin merasa saya sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya pasti masuk surga. Karena fakta dan kenyataan banyak orang yang berkata Tuhan, Tuhan. Tapi apa akhirnya? Dia ditolak. Dia ditolak. Makanya kenapa saya mengawali, jangan sampai kita masih ada kesombongan lagi. Dunia ini akan binasa. Kita semua sedang melangkahkan kaki kita untuk masuk di dalam dunia kekekalan. Bapak Ibu Saudara, ada suatu pernyataan yang mungkin Bapak Ibu Saudara akan tercengang. Ketika Bapak Ibu Saudara nanti masuk di tahta pengadilan Tuhan, atau ketika kita menghembuskan nafas terakhir, kita masuk ke dalam kehidupan kekekalan, kehidupan di balik kubur, tidak ditanya apa agamamu. Tidak ditanya apa agamamu. Tidak ditanya siapa Tuhanmu. Enggak ditanya. Inilah yang mendasari jangan sampai kita sombong. Tidak ditanya. Ketika kita masuk tanpa kita berkata-kata dan tidak perlu ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, enggak ditanya. Tetapi perbuatan Bapak Ibu Saudara dan saya sudah bersuara, sudah menceritakan siapa Allah yang kita sembah. Jadi kalau kita saat ini mungkin percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita masih kejam, masih sadis, masih bengis, masih bertangan besi, suka menghina orang lain, suka ngegibah. Tahu ngegibah? Apa Bu? Gosip. Yang di sini tahu? Gosip digosok semakin sip. Suka ngegibah. Ini masih sampai sekarang terjadi loh. Hati-hati. Kalau itu yang masih kita lakukan, maaf beribu maaf. Kita pasti tidak akan masuk langit baru bumi yang baru di surga yang kekal. Kok begitu Pak? Kenapa enggak ditanya siapa yang kita sembah, siapa yang kita yakini, Tuhan Yesus atau bukan? Orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat terlihat ada pribadi Yesus di dalam dirinya. Terlihat dari setiap yang dia pikirkan, dia katakan, dia lihat, bahkan setiap keputusan-keputusan yang diambil dalam kehidupan ini. Jadi jangan lagi kita sombong, oh saya sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pada akhirnya nanti ternyata kita tidak boleh masuk ke langit baru, bumi yang baru, surga yang kekal. Kok begitu Pak? Ketika kita masuk tahta pengadilan Tuhan, tidak perlu ditanya apa atau siapa Allah yang kita sembah. Kalau kita kedapatan telanjang, tersungkur kita. Kita tidak akan sanggup mendongakkan kepala kita karena kita kedapatan telanjang. Berbicara telanjang, berbicara ketidaklayakan kita. Ketidakberkenanan kita. Ingat Adam dan Hawa ketika dia diusir keluar dari Taman Eden karena apa? Karena dia menyadari dirinya telanjang. Berbicara ketelanjangan, berbicara dia menyadari bahwa dirinya itu tidak layak. Tidak berkenan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mungkin kita pakai jas. Keren. Mungkin kita pakai baju yang bagus-bagus. Itu tidak menjamin kita masuk langit baru bumi baru di surga yang kekal. Karena yang dilihat adakah Bapak Ibu Saudara dan saya manusia roh kita mengenakan, menggunakan, memakai jubah kesucian dan jubah kekudusan. Tanpa kita mengenakan jubah kesucian Allah dan jubah kekudusan Allah di dalam manusia roh kita, kita tidak akan pernah bisa masuk langit baru dan bumi yang baru. Walaupun kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pak berarti saya salah dong, saya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pernyataan itu tidak salah. Orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pernyataan itu tidak salah sama sekali. Itu benar. Tetapi harus mengerti maknanya. Kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita harus tunduk, kita harus taat, kita harus hormat terhadap apa yang Dia perintahkan, terhadap apa yang Dia perkatakan, terhadap apa yang Dia suruh dalam hidup kita. Pertanyaannya, kita ngikutin gak apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Apa yang sudah diteladani?
Pada saat kita mati, kalau kita kedapatan telanjang, ada satu vonis yang Bapak Ibu Saudara akan dengar. Termasuk saya, kalau kita tidak mengenakan jubah kesucian dan jubah kekudusan. Apa vonisnya? Mau dengar? Catat baik-baik. Boleh buka HP-nya, boleh catat, boleh rekam. Vonis di dalam pengadilan itu, kalau kita kedapatan telanjang, maka kita akan mendengar pernyataan vonis yang sangat mengerikan. Aku tidak pernah mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Apa? Pembuat? Berarti apa yang dia ukur? Perbuatan kita. Orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perbuatannya harus seperti Yesus Kristus yang dia teladani. Kalau mulut kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tindakan kita jahat, sadis, kejam, berarti tindakan kita menunjukkan kita percaya kepada iblis. Hati-hati, dunia ini akan binasa. Dan ini mengingatkan kepada kita, dunia ini akan berakhir, berarti kita tidak boleh sembarangan lagi. Karena kita bisa saja, kapan saja kita berakhir. Selain dunia ini kiamat duluan, kita bisa saja hidup kita kiamat hari ini. Bisa 1 jam lagi, bisa nanti siang, bisa nanti sore, bisa nanti malam. Siapapun kita, baik kita jemaat, baik kita kaum pendeta, ya, kaum rohaniawan, atau mungkin kita aktivis, bisa saja itu terjadi. Dan tidak ada yang tahu. Dan kita semua sedang berjalan menuju ke sana. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, termasuk saya. Dan pagi hari ini kita diingatkan kalau dunia ini akan musnah, dunia ini akan binasa, dan satu tujuan kita menuju apa? Langit baru, bumi yang baru di surga yang kekal. Itu tujuan kita. Mau ke sana kan? Makanya tadi saya tanya, mau ke sana? Mau ke sana? Firman Tuhan di ayat 7 katakan apa? Kalau kita menang. Sudah menang belum Bapak Ibu Saudara? Kalau saya tanya sudah menang, diam semua, mata memandang saya ngeliatin. Sudah menang belum? Oke lah, dianggap sudah menang ya. Oke, sudah menang belum dari pikiran kita yang jahat? Sudah menang belum dari pikiran kita yang jahat? Belum. Nah, oke, makasih Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, sudah menang belum dari mata kita yang hanya menyenangkan daging kita? Belum? Udah mulai diem nih, udah mulai 3/4 berkurang. Sudah menang belum? Saya berharap pagi hari ini kita semua sama-sama, termasuk saya, termasuk Pak Gembala, kita semua di sini, kita yuk berubah yuk. Seluruh jemaat GSKI Rehoboth Bekasi berubah. Dan siap kita rame-rame semua menyongsong masuk langit baru, bumi baru di surga yang kekal. Dan dimulai dari sekarang. Saya tanya sekali lagi, sudah menang belum? Oke, selanjutnya. Masih ada nih pertanyaan nih. Sudah menang belum dari telinga kita nih yang suka dengerin gosip? Nah loh, sudah 3 item nih semua belum menang nih. Ya, kok saya belum pernah dengar satu, udah Pak gitu, belum nih. Semua belum semua nih ya. Yang keempat, sudah menang belum kita dari mulut kita, lidah kita yang kecil yang tidak bertulang ini, supaya kita tidak ngomongin orang, tidak gosipin orang, tidak jelekin orang, tidak gibain orang. Sudah menang belum? Astaga, ya ampun Tuhan. 4 item belum menang semua. Yang kelima. 5 aja gak usah banyak-banyak ya. 4 item aja belum menang semua. Yang kelima nih. Sudah menang belum atas jari-jari kita? Jangan tulis status yang sembarangan. Jangan tulis komentar-komentar yang sembarangan. Sudah menang belum? Ampun deh Tuhan. Ini 5 item nih belum menang semua nih, gimana mau masuk langit baru bumi baru? Kalau nanti siang kita mati kira-kira gimana? Ini di zaman teknologi saat ini orang merasa biasa saja loh, tulis status, suami istri saling serang pakai apa? Status. Iya saya amati tuh, kakak sama adik saling serang pakai apa? Status. Dia gak ngomong secara mulut tetapi dia berbicara secara non-verbal. Dengan tulisan status. Istri mau negor suaminya, gak berani ngomong, takut nanti gak dikasih uang jajan, gak dikasih uang belanja gitu kan ya. Uang masak dapur ntar gak ngabul, dia tulis status. Hai suami-suami,
hendaklah engkau mengasihi istrimu seperti Tuhan mengasihi jemaat-jemaatnya. Suami baca, ini mah nyindir gua nih gitu kan. Suaminya juga gak berani mau ngomong langsung, telepon. Mam, emang kamu terus begitu kenapa mam? Emang saya salah apa mam? Gak berani dia. Daripada nanti gak dikasih pulang, daripada gak dikasih masuk suruh tidur di depan. Dia tulis status lagi. Hai istri-istri, terima kasih ibu sadar. Hai istri-istri, hendaklah engkau tunduk dan hormat kepada suamimu. Seperti jemaat tunduk kepada Tuhan. Kelihatannya biasa loh. Kelihatannya gak ada efek loh. Tapi ini membawa dampak dalam kehidupan kita. Membawa dampak di dalam kerohanian kita. Dan maaf Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih melakukan seperti ini, sesungguhnya, maaf ya, saya udah bilang maaf dulu nih ya. Sesungguhnya kita tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ih Pak, sadis amat Pak, saklek. Emang begitu. Kita berarti tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pak, Bu yang masih suka gosip. Nah, nanti ya saya berharap setelah ini, ke depan nih, kita menang dari 5 item tadi. Ya, yang mau menang dari 5 item tadi boleh angkat tangan. Malaikat, tolong catat malaikat. Biar semua apa yang diperkatakan, dilakukan, semua teringat. 5 item ini. Jangan sampai 5 item ini membawa kita, menyeret kita. Akhirnya masuk di tempat yang paling gelap yang hanya ada ratap dan kertak gigi. Kan gak mau pasti. Pak di mana tuh Pak? Neraka. Udah. Kan kita gak mau. Nah 5 item ini kita harus menang. Masih banyak loh. Ini baru 5 item dasar. Baru tingkat dasar aja kita sudah kalah. Bagaimana menang dikatakan di ayat 7 tadi. Barang siapa menang. Berarti setiap kita harus berjuang untuk apa? Bisa masuk langit baru dan bumi yang baru di surga yang kekal. Bukan cuma slogan, saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu saya pasti masuk surga. Padahal di rumah ada adik kita, anak kita, atau mungkin asisten rumah tangga kita, dia pecahin gelas, lalu kita marah-marah sepanjang hari. Padahal cuma kasih duit beli rinso, dapat gelas hadiah. Tapi marah-marah loh. Marah-marah. Hanya karena kita nyetir nih kendaraan nih, kita disalib, panas hati kita. Wah langsung gak terima kita hatinya, gak terima. Dia belum tahu siapa saya. Maaf ya bapak-bapak yang suka begini masih ya. Tapi tenang Pak, saya juga pernah begitu. Pernah jadi pelaku, jadi tahu. Makanya yang diceritakan saya tahu. Pernah set. Wah dia belum tahu siapa saya. Salib lagi. Hati-hati, di sini kita harus belajar. Yuk jaga 5 item ini, jangan sampai kita gagal. Jadi kalau ibu-ibu, ya jangan ibu-ibu aja sih, bapak-bapak juga suka nih kadang suka ngegosip, suka ngegibah nih. Kenapa? Kalau lagi nongkrong di tempat kafe tuh, lagi nongki tahu ya nongki ya? Nongkrong sambil ngopi. Itu biasanya ngegibah tuh, ngejelekin orang. Maaf, berarti tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kok begitu Pak? Perintah Tuhan apa? Kasihilah sesamamu manusia. Seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi sesama kita, kita jaga, kita lindungin. Tidak kita omongin, tidak kita gibahin, tidak kita gosipin. Kalau 5 item ini saja kita tidak berhasil, bagaimana mungkin bisa masuk langit baru, bumi yang baru? Ada satu lagi. Saya menghela nafas dulu. Rasanya berat mau menyampaikan, tapi harus disampaikan. Dengan susah payah saya harus sampaikan. Saya nggak mau bertanya dan jangan ada yang angkat tangan ya, Bapak Ibu ya. Jangan ada yang angkat tangan ya. Ya, jangan ada yang angkat tangan. Janji ya. Janji oke? Oke? Jangan sampai salibkan dia, jangan ya. Ya, suami istri juga ya. Jangan nanti habis itu. Karena ada begitu tuh langsung. Oke. Bagi Bapak Ibu, baik wanita, baik pria, yang masih ngerokok, nge-vape, maaf saya katakan, kalau kita masih lakukan itu, kita tidak percaya kepada Bapa Elohim Yahweh. Kita tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Clear, mutlak, titik, nggak ada koma. Mau ngomong apapun juga,
yang masih ngerokok, yang masih nge-vape, Anda tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perilaku kita pasti tidak baik. Perilaku kita pasti tidak benar. Karena untuk kita menjadi perilaku yang baik, perilaku yang benar, kita harus berjalan di jalan kebenaran yang menuju kepada kehidupan. Dan kalau kita merokok dan nge-vape, berarti kita memberontak kepada Tuhan. Kok Pak begitu Pak? Lah ya iya, Bu, Pak. Sekarang mau nggak saya masukin di ruangan ini, saya kumpulin semuanya, izin ya Pak Gembala ya, lalu saya bawa fogging, saya fogging nih semuanya, nggak boleh keluar di dalam sini. Mau nggak? Ini diem semua nih, mau nggak? Nggak, kenapa? Asap. Lah kok roh Allah diasepin di dalam tubuh kita? Itu pertama. Yang kedua, kita diberikan tubuh yang cantik, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, organ-organ tubuh kita kuat, lalu kita racun, kita membunuh tubuh kita sendiri. Kita sudah berdosa di hadapan Allah. Yang ketiga, kita menjadi pembunuh atas sesama kita. Kita membunuh orang-orang sekitar kita. Kalau kita punya anak, kita bunuh mereka secara tidak langsung. Itu. Jadi mari jangan saling tunduk ya, jangan saling tunduk ya. Ini hal yang sangat sensitif, tapi saya harus sampaikan dan kita harus belajar. Emangnya Pak Pendeta nggak pernah nyoba Pak ngerokok Pak? Kalau nge-vape enggak. Kalau ngerokok zaman saya masih kecil, ya masih kecil, masih bocil. Saya coba penasaran kita kan, coba. Tapi puji Tuhan, saya belinya itu nggak tanggung-tanggung, bukan satu batang, satu dus. Banyak, berharap keren nih. Kalau zaman sekarang nggak ada tuh, zaman saya dulu tuh apa dingdong, amusement, tahu ya? Yang tahu siapa yang tahu? Coba boleh bantuan yang tahu dingdong zaman dulu? Ini ada orang nggak ya? Jangan-jangan saya salah datang ini. Tahu ya Pak ya? Berarti kita seumuran Pak. Tampang saya aja mungkin kelihatan muda Pak, tapi umurnya mah tua, tetap aja, tenang aja gitu ya. Itu zaman saya itu nongkrongnya di mana? Dingdong. Kalau sekarang kafe, ngopi. Zaman dulu nggak ada kafe, belum ada zaman kopi. Betul ya Pak Gembala ya? Betul kan zaman kita itu belum ada kafe itu kan? Dingdong nongkrong, belajar ngerokok. Saya belajar saya. Beli rokok nggak tanggung-tanggung. Jisamsu, wah, 2, 3, 4. Pak kok hafal? Ya iyalah setiap hari kita lihat. Apalagi dagang dulu kan gitu. Apalagi Jarum Super, coba belinya nggak tanggung-tanggung, sedus. Coba satu, nggak enak, buang. Coba lagi satu, nggak enak. Coba, puji Tuhan. Saya nggak doyan semuanya, saya buang semuanya. Dan sampai sekarang saya tidak pernah. Dan masalahnya kita harus sadari, iblis ini tidak tinggal diam. Dia tahu dunia ini akan binasa, dunia ini akan punah. Dia tahu waktunya semakin dekat, dia banyak tipu manusia dengan cara apa? Udah nggak ngerokok. Nge-vape doang, rokok elektrik. Itu penipuan iblis. Dan tidak sedikit umat Tuhan terjebak di sini. Tidak sedikit para aktivis, pengerja, bahkan pendeta pun terjebak di sini. Merasa tidak merokok tapi dia nge-vape. Saya sudah berbulan-bulan serukan hal ini. Siapapun juga yang masih melakukan ini tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan nanti kalau sudah sakit kanker paru-paru stadium 4, stadium akhir. Tuhan, tolong Tuhan mujizatmu terjadi. Saya percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Saya percaya kuasa darah Yesus pasti menyembuhkan. Yes, benar pasti menyembuhkan. Masalahnya setelah sembuh sadar enggak? Setelah sembuh sadar enggak? Kenapa enggak mulai dari sekarang? Sebelum sakit kita sadar, kita jaga. Inilah perjuangan, barang siapa menang. Kita sudah diingatkan, kita semua sedang jalan menuju kepada langit baru dan bumi yang baru. Dunia ini tidak kekal. Mau nikmatin apa? Gak ada yang kekal kok. Pak, kok bisa peragain? Langsung bulat-bulat. Tapi saya belum pernah ketemu yang langsung hati, lope. Belum pernah ketemu. Bulat-bulat doang, gak ada yang lope. Itu. Jadi Bapak Ibu jangan marah ya. Ini pernyataan pedas tetapi yang harusnya membangun kita.
Dan saya berharap kita keluarga besar GSKI Rehoboth Bekasi mulai hari ini berbeda. Kita berbeda, kita mulai menjadi saksi dan teladan di lingkungan kita dulu, di keluarga kita dulu. Dari keluarga kita, tetangga, di sini semua. Saling coba periksa satu sama lainnya, kalau dia nggak datang, kalau lu nggak datang kemana aja udah lama. Dia mungkin butuh perhatian, dia mungkin butuh sapaan kita, dia mungkin butuh touch dari kita. Itu penting. Ingat, dunia ini tidak kekal. Jangan merasa bahwa semua yang kita miliki, bahwa ini pasti kita nikmati, enggak. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana. Oke, sadar kan? Udah ada musiknya. Dunia bukan hanya sementara, tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, akhir perjalanan kembara hidup. Akhir perjalanan kembara hidup kita. Akhirnya kita semua termasuk saya harus sampai di titik itu. Jadi ayo mari kita berjuang. Mulailah dari diri kita sendiri. Mulailah. Ingat tujuan kita langit baru bumi baru. Jangan cuma di status aja. Salam LB3. Ini jadi kebanggaan. Salam LB3. Enggak salah. Tapi salam LB3 itu harusnya mendarah daging dalam hidup kita. Oke. Sekarang gini. Langit yang baru dan bumi yang baru. Saya mau ulangi lagi. Langit yang, bumi yang, berarti ada dua kata, langit yang baru dan bumi yang baru. Ada kata yang diulang apa? Baru. Berarti langitnya baru, beda dengan bumi ini. Ya kan? Buminya baru, berarti beda dengan bumi ini. Terus yang mau masuk di sana dengan karakter, dengan sifat duniawi, bisa masuk nggak? Bisa masuk nggak? Terima kasih, sudah dibantu jawab. Sudah tahu dong? Berarti kalau kita mau masuk langit baru dan bumi yang baru, cara hidup kita, cara berpikir kita, cara tindakan kita, perkataan kita, jari-jari kita harus Malaikat tolong catat. Harus baru. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak menjadi ciptaan yang baru seperti kata firman Tuhan, mau masuk langit baru, bumi baru, hanya fantasi. Langit yang baru dan bumi yang baru. Dan orang-orang yang masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru harus punya cara hidup yang baru. Gaya hidup yang baru. Cara berpikir yang baru. Cara melihat, memandang segala sesuatu yang baru. Cara bertutur kata, berkata-kata yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sampai detik ini, sampai saat ini di pagi hari yang indah ini, kita masih belum berubah seperti apa yang Tuhan inginkan, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Selagi Bapak Ibu Saudara masih bernafas, berarti masih ada kesempatan. Coba angkat tangannya, jarinya. Oke, angkat jarinya. Oke, thank you. Sekarang tunjuk jarinya satu. Udah, taruh di depan hidung. Masih panas gak? Masih, berarti masih hidup. Berarti masih punya kesempatan. Jaga tadi. Simple, praktis sehari-hari, tapi kita gagal. Sehari-hari loh, tapi kita gagal. Termasuk saya. Kita masih terus berjuang dalam hal ini. Hal yang praktis. Sekarang kalau kita tidak bisa memperbaharui diri kita untuk masuk ke sana langit baru bumi baru, kita sadar cara hidup kita harus baru. Jadi ayo dari sekarang, yang tadi masih hangat tuh, masih hangat ya. Enggak ada yang dingin kan, kalau yang dingin boleh angkat tangan, enggak ada kan? Berarti semua masih bernafas. Mungkin bisa colek kiriknya, masih bernafas enggak? Masih bernafas. Berarti masih punya kesempatan untuk kita berubah menjadi pribadi yang baru.
Pribadi yang baru adalah pribadi yang berkenan di hati Allah Elohim Yahweh. Dan yang berkenan di hati Bapa Yahweh apa? Yang menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Clear, mutlak, tidak ada lagi. Adakah pribadi kita, pribadi yang mencerminkan Tuhan Yesus Kristus di wajah kita? Ada? Adakah kerinduan hati kita untuk pulang ke langit baru, bumi baru? Atau jalanin aja lah Pak? Perjuangan. Jadi jangan Pak, saya sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pak. Saya sudah datang beribadah. Beribadah wajib. Datang bersama-sama. Kita belajar seperti ini. Ini enak loh. Ini sudah kekeluargaan banget begini nih. Wah, saya bilang saya senang sekali nih gitu kan. Ini kekeluargaan sekali, dekat, jadi kita ngomong bisa dekat Pak. Kalau enggak biasa jauh-jauh Pak. Takut nanti ditanyain sama Pak Buyung, katanya jauh-jauh aja di belakang sono gitu kan. Tapi ini enak. Saya kalau ngajar di kelas juga kadang bikin ruangannya begini nih. Nah, itu saya suka kenapa? Kita lebih engage, lebih touch. Dan mari kita belajar sama-sama, termasuk saya ya. Termasuk saya, kita tidak boleh saling menghakimi. Termasuk saya, yuk kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang baru. Supaya ketika dunia ini binasa, ketika dunia ini musnah, kita langsung ada di sana. Di langit yang baru dan bumi yang baru. Di surga yang kekal. Bapak Ibu, dunia ini akan menjadi lautan api. Bumi ini akan menjadi lautan api. Ya. Sekarang saya mau tanya, ini tempat tisu. Kalau saya lepas, ini kira-kira ke bawah apa ke atas? Yakin? Yakin nih? Ini kalau saya lepas ke atas gimana? Mau saya coba? Semua sudah langsung mengeluarkan HP-nya. Mau saya coba? Penasaran kan? Ya, kita coba ya. Oke, kita coba ya. Enggak ada yang mau coba, ya udah gak jadilah. Coba ya. Coba ya. Saya gak berani tinggi-tinggi, nanti pecah ininya. Diomelin saya. Coba ya. Coba. Loh, kok bisa jatuh? Saya maunya naik ke atas. Kenapa bisa jatuh? Kenapa? Gravitasi. Dia dikuasai oleh gravitasi. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita terikat dengan bumi ini, dengan dunia ini. Ada gaya gravitasi yang membuat kita melekat dengan dunia ini. Dan ingat, sifat karakter kita juga pun melekat dengan gravitasi daripada dunia ini dan kejahatan di dunia ini. Kalau kita tidak berjuang untuk kita menjadi pribadi yang baru, maka kita selalu melakukan kejahatan demi kejahatan dalam hidup ini. Dan untuk supaya kita bisa terbang bersama-sama dan kita tidak sampai ada di lautan api di dalam dunia ini, kita harus memperjuangkan dari sekarang. Arahkan pikiran kita. Arahkan pikiran kita setiap saat, setiap waktu. Ingat tadi 5 item tadi jangan sampai dilanggar. Oh Pak, mulai hari ini nanti kita jadi kayak orang, kalau orang Cina bilang orang hun-hun. Kalau orang Medan, orang Batak bilang apa Pak ya? Yang rada-rada blow on gitu kan. Kita, Pak, saya kayak orang blow on Pak. Ditanya, diem. Mendingan Bapak Ibu Saudara seperti orang blow on, tetapi kita mulia di langit baru dan bumi yang baru. Ayo. Kalau Bapak Ibu Saudara masih punya dendam, masih punya amarah, berarti kita masih hidup dengan cara dunia ini. Kita terseret. Kalau gaya gravitasi bisa membuat ini jatuh, kita pun bisa tidak dibuat untuk tidak terbang menyongsong Tuhan di langit dan bumi yang baru nanti. Ingat itu. Perjuangannya di siapa? Di Tuhan atau di kita? Halo? Perjuangannya di siapa? Di kita. Mau berjuang? Mau menang? Oke, terima kasih. Malaikat, tolong catat ya. Iyalah, kalau saya kan nggak tahu. Kalau malaikat kan mendampingi Bapak Ibu Saudara. Kemanapun Bapak Ibu Saudara ada, di mana Bapak Ibu Saudara ada, mata Tuhan juga ada di sana. Mencatat apa yang kita pikirkan. Orang lain nggak ada yang tahu loh. Nggak ada yang tahu apa yang kita pikirkan. Kan banyak orang merasa, Pak saya sudah lahir baru Pak, saya sudah jadi ciptaan yang baru Pak. Kenapa disuruh jadi ciptaan yang baru lagi Pak? Katanya kalau sudah dibaptis saya pasti masuk surga. Saya sudah pasti masuk langit baru bumi baru di surga yang kekal Pak. Dan tidak sedikit kan ketika ada orang sudah dibaptis dia bilang, selamat ya sudah jadi ciptaan yang baru. Betul gak? Gak ada orang, kita pulang yuk lah.
Kita selalu disalamin begitu. Begitu keluar dari kolam baptisan, selamat sudah menjadi ciptaan yang baru. Pertanyaan saya, ini kan cuaca ekstrim nih. Ya, hujan kadang tiba-tiba hujan das gitu kan. Habis dibaptis nih, keluar dari kolam baptisan. Selamat ya, sudah menjadi ciptaan yang baru. Puji Tuhan, malaikat di sorga bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Keluar dari tempat kolam baptisan. Karena cuaca ekstrim, habis hujan, adalah kubangan air di situ. Tiba-tiba ada ojek online lewat, ngebut lagi ngejar setoran. Wus! Itu air kubangannya langsung naik ke wajahnya. Dibaptis lagi 2 kali. Pertanyaan saya, tadi kan sudah diselamatin, selamat ya sudah jadi ciptaan yang baru ya. Begitu dia kena air kubangan, kira-kira yang dia perkatakan apa? Puji Tuhan, luar biasa Ibu. Luar biasa, rohani sekali. Itu yang diharapkan Bu, itu yang diharapkan. Tapi sangat disayangkan, sayang oh disayang. Gregetan saya juga kadang, gitu kan. Kebun binatang dia pindahin, padahal gak ditanda tangan suruh pindahin itu kebun binatang. Dia pindahin ke tempat itu. Nah hati-hati, ini hal sepele ya. Kita belajar dari hal-hal yang praktis sehari-hari hidup kita. Karena yang praktis sehari-hari ini kita masih banyak salah. Kita masih belum menang. Kalau hal yang kecil kita belum menang, bagaimana bisa kita menang dalam hal yang besar? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau ngelihat saya, kan nih kalau ngelihat saya oh tiba-tiba jadi kecil ya. Beda orang bingung nih Pak Buyung bener gak nih kan? Awal-awal saya kesini itu masih besar sekali ya Pak ya kan? Benar. Ya karena saya turun 20 kilo. Wow. Caranya gimana? Rubah gaya hidupnya. Rubah cita rasanya. Pak susah Pak, nanti saya kasih tahu. Nanti jangan sekarang ya. Nggak cukup kalau sekarang sampai sore nanti kita. Nanti yang sesi 2 nggak kebagian. Rubah cita rasanya. Dan itulah bentuk tanggung jawab kita. Mempersiapkan diri kita untuk masuk di langit yang baru dan bumi yang baru di surga yang kekal. Kalau cara hidup kita, cara berpikir kita, cara berkata-kata kita, cara kita menulis status dan komentar tidak berubah, kita sedang mempermalukan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup ini. Kita sedang merendahkan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup ini. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ayo. Kalau misalnya, Pak suami saya tuh Pak, sering sekali tuh kalau nulis nyerang-nyerang tuh Pak. Jangan tegur dia, Pak gak boleh begitu Pak. Bicaralah dengan baik. Pap kayaknya lebih enak kalau katakan ya udah Tuhan memberkatimu. Lebih enak kan? Pap, lebih enak Tuhan memberkatimu Pap daripada jawab-jawab seperti itu aja Pap. Nanti balik lagi, biasanya ibu-ibu juga begitu tuh sama tuh. Biasanya lebih banyak tuh. Ntar kalau udah ditegur, dikasih tahu, dinasihatin, kalau bilang, Mam gak boleh begitu Mam. Tahu apa sih nggak rela nih hati gue nih, nggak rela nih, panas nih hati gue nih kalau belum ngomel nih kayaknya kurang afdol katanya. Mulut gue aja yang jahat nih, mulutnya nih yang jahat tapi hati gue mah baik, percaya? Percaya? Nah, tuh tahu. Kenapa nggak percaya? Karena yang keluar dari mulut kita berasal dari hati. Hal sepele kan? Hal sepele, tapi banyak yang gagal. Kita semua sering sekali gagal, termasuk saya. Kita harus berjuang yuk setiap hari. Kalau kita mau masuk langit baru, bumi yang baru. Apa yang membuat kita mampu? Nah satu lagi, kalau yang lainnya nanti ya. Apa yang membuat saya mampu bisa merubah, mengurangi berat badan saya 20 kilo dalam waktu 3 bulan? Sadarilah, bumi ini akan musnah. Sadarilah, dunia ini akan binasa. Itu yang membuat kita mampu, itu yang membuat saya mampu. Saya mau masuk langit baru, bumi yang baru, di surga yang kekal. Harus dengan cara hidup yang baru, gaya hidup yang baru, pribadi yang baru. Pribadi Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam diri kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri.